Kami dari kelompok 1 kelas 10 TP4 akan memperkenalkan diri. Saya Gandhi Narendra, absen 17. Saya Visuti Saputra, absen 18. Saya Hieronymus Anggraetus Sri Pitulung, absen 19. Saya Martinus Safa Masuspita, absen 22. Siang semua, kali ini kami berada di situs Purbakala Sangiran. Sebelumnya video ini adalah video proyek asesmen akhir semester dari kolaborasi mata pelajaran sejarah, seni budaya, dan informatika fase E. Santo Mikael Surakarta. Museum Sangiran. Museum Sangiran adalah museum arkeologi yang terletak di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang didirikan pada tahun 1977 di dekat aliran anak Sungai Bengawan Solo Purba. Museum Sangiran memiliki berbagai koleksinya, contohnya fosil manusia purba hingga fosil fauna hingga flora purba. Gustav Heinrich Schroff von Königswald adalah seorang geologi dan paleontologi dari Jerman, tetapi ia berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Belanda. Ia meneliti manusia purba di Indonesia pada tahun 1930-an. Manusia praaksara adalah manusia yang hidup pada zaman praaksara, yang mereka belum mengenal tulisan, serta mereka berkomunikasi dengan bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Homo erectus dibagi menjadi 3, yaitu Homo erectus progresif, Homo erectus tipik, dan Homo erectus arkaik. Kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari ketiga Homo erectus tersebut. Yang pertama, Homo erectus progresif memiliki ciri atap tenggorokannya lebih tinggi dan lebih membundar daripada pendahulunya. Memiliki rentang hidup 200.000 sampai 100.000 tahun yang lalu dan memiliki volume otak 1.100 cc. Lanjut, kita Homo erectus tipik. Homo erectus tipik memiliki ciri yaitu rahang lebih ramping dan gigi-giginya lebih kecil. Memiliki rentang hidup 800.000 sampai 300.000 tahun yang lalu dan memiliki volume otak 1000 cc. Lanjut, Homo erectus arkaik memiliki ciri tulang rahang yang kekar dan gigi-gigi yang besar. Memiliki rentang hidup sekitar 1,8 juta sampai 900.000 tahun yang lalu dan memiliki volume otak 780 cc. Homo erectus adalah manusia purba yang menjelajahi dunia pertama kali. Mulai dari benua Afrika, itu tempat tinggal pertamanya, hingga bermigrasi ke Eropa dan bermigrasi ke benua Asia hingga ke daerah Asia Tenggara, hingga ia mencapai ke benua Australia. Homo erectus hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat dan tidak memiliki tempat tinggal yang pasti. Kali ini rekam jejak Homo erectus. Para ahli menganggap Homo erectus sebagai manusia purba yang istimewa karena catatan prestasinya antara lain. Yang pertama, Homo erectus menjadi makhluk yang pertama kali benar-benar menunjukkan sifat-sifat kemanusiaan, baik dalam hal anatominya, kehidupan sosial, ekonomi, maupun mentalnya. Yang kedua, Homo erectus adalah manusia purba yang pertama kali memiliki volume otak besar, tubuh paling mirip manusia dengan kaki panjang dan lengan pendek, tidak lagi seperti kera. Yang ketiga, Homo erectus menjadi manusia purba pertama yang berkelana keluar Afrika dan menghuni Eropa dan Asia. Yang keempat, Homo erectus adalah manusia pertama yang menyantap daging dari hasil buruannya sendiri dan tidak sekedar mengambil sisa hasil buruan makhluk lain. Yang kelima, Homo erectus menjadi manusia purba pertama yang mampu membuat tempat berkemah yang dapat menjadi markas mereka dalam kehidupan mereka dalam berkelana. Yang keenam, Homo erectus adalah manusia pertama yang mampu membuat alat-alat batu yang bentuknya telah terpikirkan secara matang sehingga menghasilkan bentuk yang relatif seragam pada setiap jenisnya, misalnya kapak genggam. Yang ketujuh, Homo erectus adalah makhluk pertama yang
menguasai api agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya. Yang kedelapan, Homo erectus menjadi manusia pertama yang memaksa kanak-kanaknya lebih lama karena lindungan dari orang tuanya yang tetap memelihara mereka setelah penyapian hingga akhir balik. Yang kesembilan, di Indonesia Homo erectus menjadi pelayar yang pertama menyeberangi laut. Untuk mendukung kesehariannya, Homo erectus mengembangkan berbagai alat teknik seperti kapak berimbas, kapak penetak, serpih, dan scraper. Rata-rata alat tersebut terbuat dari kayu dan batuan-batuan purba. Selamat siang Pak, perkenalkan saya Hafiz dari SMK Santo Mikael. Oh ya, Nah, di sini saya mau tanya-tanya ya, tentang apa saja yang Bapak jual di sini, Pak. ya, ada kerajinan tangan mas. Ya. Asli saya kira ini untuk pijat, Ya. untuk kerata pijat. Nah, Ini untuk tapi pijat, Ini gantungan kunci tas. Ini dari kayu, ini dari batu, sama kayu ini. untuk cara pembuatannya bagaimana, Pak itu? Ya, di geraji dibelah, diamril, pakai gereda, eksel. Bentar. Iya, eksel. Terus dipoles, dipernis. Ini Bapak berjualan dari tahun berapa, Pak? Kalau boleh tahu. Kalau jualan sini baru 1 tahunan. 1 tahunan. Iya, jualan sini. Ini produksi sendiri ya, Pak ya? Yang ini ya. Untuk menarik peminat para pembeli bagaimana, Pak? Terus lewat posting lewat Facebook itu. Oh. Ya, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya. Maaf mengganggu, Pak. Enggak apa-apa. Ya, makasih Pak. Iya. Kesimpulan dari penjelasan singkat tadi, kita mendapatkan pelajaran bahwa manusia praaksara bertahan hidup dengan cara yang kreatif dan inovatif. Dan kita dapat menerapkan hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari ataupun di sekolah. Itulah tadi penjelasan singkat tentang manusia praaksara di Museum Sangiran. Jika ada kesalahan pengucapan dan misinformasi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kunjungi, lindungi, dan lestarikan.